di channel saya Aspirasi Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari Makul Problem Solving and Innovation Making. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membawa kertas ini sebagai syarat untuk membuat video ini, dikarenakan harus membawa kertas tugasnya. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang analisis pengelolaan kegiatan pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri saat pandemi COVID-19 di Masjid At-Taqwa di Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Strategi dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Yang pertama, saya menganalisis kegiatan-kegiatan ibadah tersebut yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebelum adanya pandemi COVID-19 sekarang, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di dalam untuk memakmurkan masjid ini pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri antara lain yaitu ada sholat 5 waktu berjamaah dan wiridan, terus ada sholat tarawih berjamaah, membaca Al-Quran atau khataman yang biasanya disebut dengan tadarus, terus ada kajian kitab kuning di sore hari, terus ada pengingat sahur dan imsak atau yang biasanya di desa saya disebut dengan tahrim, terus ada pengumpulan zakat, terus ada sholat id jamaah dan silaturahim bersama, terus makan bersama setelah sholat id, yang terakhir ada takbir keliling. Yang kedua, saya menganalisis perbedaan pelaksanaan kegiatan ibadah yang dibuat di masjid ini dari tahun kemarin dan tahun sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Untuk kegiatan sholat 5 waktu berjamaah dan wiridan, terus sholat tarawih berjamaah, terus membaca Al-Quran atau tadarus, kajian kitab kuning di sore hari, ini tetap diadakan dengan mematuhi protokol-protokol dari pemerintah. Karena di daerah sini, di daerah masjid ini masih dalam zona hijau dan kebanyakan juga jamaah ini hanya berasal dari masyarakat setempat masjid ini. Perbedaan kegiatan ibadah dari tahun kemarin dan tahun sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah jamaah sekarang itu cenderung lebih pasif dan sedikit karena mereka takut dengan virus corona ini, sedangkan pada tahun kemarin jamaah itu lebih leluasa di dalam menjalankan ibadah. Terus untuk kegiatan pengingat sahur dan imsak atau tahrim, kegiatan ini tetap diadakan dan petugas yang menjadi tahrim diharuskan untuk mengikuti protokol pemerintah. Karena kegiatan ini hanya membutuhkan 2 orang di dalam bertugas dan akan dibagikan waktunya. Untuk tugas yang pertama yaitu dari jam 3 fajar atau jam 3 waktu sahur itu sampai jam 3.40, dan yang kedua yaitu pukul 3.40 sampai imsak. Terus untuk kegiatan pengumpulan zakat tetap diadakan di masjid ini, dan untuk panitia dan peserta zakat diwajibkan menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer yang disediakan di masjid ini, tapi tidak boleh bersalaman. Untuk kegiatan sholat id berjamaah dan silaturahmi di masjid ini tetap diadakan dengan mengimbau jamaahnya untuk tetap jaga jarak, menggunakan masker, memakai hand sanitizer, dan tanpa ada salaman lagi. Yang pada biasanya kegiatan ini itu dilakukan salam-salaman sambil meminta maaf dan mendoakan satu sama lain, dan sekarang hal itu tidak dapat dilakukan karena adanya pandemi virus COVID-19 ini. Untuk kegiatan makan bersama setelah sholat id ini tetap diadakan dengan mengikuti protokol.
Perbedaan dari kegiatan ini adalah kegiatan ini biasanya itu dilakukan di dalam memberikan makanannya itu di dalam satu wadah besar, dan itu bisa dimakan 5 sampai 6 orang. Sedangkan untuk tahun ini karena adanya pandemi virus COVID-19 ini, pembagian makanannya itu per individu-individu saja. Dan untuk acara takbir keliling ini ditiadakan dahulu karena kegiatan ini akan mengundang banyak massa yang berkerumun. Dan untuk yang ketiga yaitu ada langkah-langkah yang dilakukan pengurus masjid untuk memutuskan sebuah kegiatan yang harus tetap dijalankan menanggapi instruksi pemerintah tentang adanya physical distancing saat ibadah. Nah, dengan adanya instruksi dan keputusan dari pemerintah, masjid ataupun lembaga-lembaga Islam terkait kegiatan ibadah pada pandemi virus COVID-19 ini, maka dari pengurus Masjid At-Taqwa ini sendiri mempunyai keputusan guna menjalankan kegiatan ibadahnya ini. Keputusannya adalah karena jamaah masjid ini kebanyakan dari masyarakat sekitar masjid dan daerah masjid ini masih masuk dalam zona hijau, maka dari pengurus masjid tetap mengadakan acara yang sekiranya tetap dapat dilaksanakan, yang tidak terlalu mengundang jamaah lain dari luar daerah dan mengharuskan jamaahnya untuk memakai masker, tidak boleh bersalaman, dan menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan dari pengurus masjid ini, dan juga memberikan simbol atau tanda tadi untuk berjaga jarak. Dan keputusan dari pengurus masjid ini yang kedua yaitu untuk jamaah yang tidak mengikuti dan mematuhi keputusan pengurus masjid ini, maka jamaah tersebut disuruh untuk kembali dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid selama jamaah tersebut tidak melaksanakan keputusan pengurus masjid tersebut. Terus yang keempat yaitu ada inisiatif yang berbeda dari pengurus masjid dengan instruksi pemerintah saat bulan puasa dan hari raya di tengah pandemi global. Yang pertama yaitu tetap melaksanakan kegiatan dengan menerapkan physical distancing. Terus yang kedua memberikan hand sanitizer di depan pintu masjid agar jamaah yang ingin masuk itu menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Terus yang ketiga tadi memberikan simbol untuk berjaga jarak antar jamaah. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu kegiatan makan bersama tadi tetap diadakan dengan cara membagikan makanannya individu-individu yang biasanya diberikan di dalam satu wadah besar, dan sekarang ya hanya diberikan per individu. Dan dari jamaah tidak diperbolehkan untuk bersalaman antara jamaah yang lainnya. Itu tadi presentasi yang dapat saya bawakan dari tugas kelas saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, termasuk saya juga. Pesan dari saya, tetap ikuti protokol-protokol pemerintah yang telah ditetapkan dengan bijak. Tetap berkarya dan produktif, jangan gunakan dengan adanya pandemi ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.